Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang hari untuk kita bangkit berdiri untuk menyatakan bahwa kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Sekali lagi shalom. Shalom. Oh, suaranya tidak kedengaran. Bisa kedengaran suara saya? Oh bisa, oke, sip. Oke, sekali lagi, shalom. Shalom. Dengan penuh semangat katakan, shalom. Yang merasa berkeluarga pasti memiliki pasangan kanan kiri. Katakan, mari kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi bagi adik-adik, kos-kosan, katakan rekan kanan kirinya, mari kita semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Yes. Saya ingin Bapak Ibu Saudara-saudari ketika saya katakan, are you ready to worship God? Yes, I am ready. Amin. Meskipun bahasa Inggrisnya belepotan ya, yang penting pakai bahasa Inggris. Oke, setuju dengan saya? Di sini kedengaran ya suara Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum menjawab kedengaran. Oke, are you ready to worship God? Yeah, I'm ready. Waduh, belum semangat. Semangat Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi, are you ready to worship God? Yes, I'm ready. Oh, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita puji Dia. Kita mau katakan kita diutus untuk berdiri teguh. Saya undang kembali Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, saudara-saudariku. Yes. Katakan kita diutus untuk berdiri teguh Dimanapun kita Amin. ditempatkan. Sebagai apa? Oh, Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap. Katakan lagi, katakan kanan kirinya. Kita diutus untuk berdiri teguh Dimanapun kita Amin. ditempatkan. Dengan yakin katakan.
katakan ini lagu. Katakan saya diutus untuk berdiri teguh. Katakan saya diutus untuk berdiri dimanapun saya ditempatkan. Oh, sebagai laskarmu, kerajaan Allah untuk menghalau kuasa katakan lagi yuk. menuai jiwa. Saya diutus untuk berdiri. Amin. Sebagai apa? Kerajaan Allah untuk menghalau menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah baginya, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah baginya, Katakan waktunya menyatakan iman kita di tengah. Amin. Oh, harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya. Sekarang waktunya. Yes. Dan tetaplah setia, berapapun harganya. Sekali lagi katakan yuk. Sekarang waktunya. Sekarang oh, berapapun harganya harus kita bayarkan. Dengan sukacita katakan sekarang waktunya. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Mulia mahkota tersedia. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Amin. Sekali lagi katakan berapapun harganya terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Yes Tuhan. Mari kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Kami mau datang dengan penuh sorak-sorai Tuhan. Kami mau datang dengan penuh nyanyian kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat pengorbanan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua itu untuk membawa kami semakin mengerti tujuan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Yesusku,
Engkaulah penghibur kami dan perlindungan bagi kami. Menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, amin. Kami mau bernyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, Mendengar namamu, ku bersuka bersuka atas perbuatanmu. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji Engkau. memuji Oh, keajaiban kasih. Engkaulah penghibur kami. Menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, amin. Tak berhenti Dan bersoraklah, soraklah bagi Dia. pujian, Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. amin amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus kami, ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Kami mau bernyanyi dan kami mau bersorak, oh, nyanyi dan bersoraklah. bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. kami mau bersuka sebab namamu Ku dimuliakan bersuka atas atas perbuatanmu. Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersorak bagi namamu Tuhan. Nyanyi dan Bersoraklah bagi Dia. pujian, Hormat, kuasa bagi
doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Dalam hidup kami rindu yang terus melayani Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, yang mau terus melayani-Mu. Katakan, amin. Kaulah kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku. Takkan ku melepaskanmu. Dan kami mau tersungkur di hadapan-Mu. Amin, amin Tuhan. Cahaya mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam ku serahkan kepadamu. Doa kami, harapan kami, amin. Hanya di bersamamu Tuhan, jadikan ku kami Tuhan. Rencanamu Bapa, Jangan pernah lepaskan kami dalam setiap rencanamu. kehendakku Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadi
hamba-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami. Kalau Engkau pelihara kami, jagai kami. Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kalaupun ada pandemi saat ini di dunia ini, tetapi Engkau menjauhkan kami dari semuanya itu. Engkau menjauhkan kami, menjagai kami, memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau dari kami Tuhan Engkau ada yang sudah sembuhkan kami. Dari kami Tuhan Engkau jagai sehingga kami tidak terkena Tuhan dari segala COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sertai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami bisa layak menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa meninggikan Engkau, masyurkan Engkau. Sungguh Tuhan Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan dan kerinduan untuk terus untuk mendengar firman-Mu, untuk merindukan Engkau berfirman bagi kami, untuk kami bisa hidup untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Roh-Mu Tuhan yang berbicara atas kami, berkuasa atas kami, dan Kau yang juga berkuasa atas hamba-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mungkin harus buka. Ini saya nggak tahan juga. Nggak buka. Tolong tisu. Shalom bagi kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal 32. Yehezkiel pasal 32. Dari ayat 11 sampai ayat 16. Saya ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Kita buka di Yehezkiel 32 ayat 10 dari ayat 11 saja ya. Dari ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khalayak pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa.
kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan halayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan. Dari tepi sungai-sungai besar, kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan yang menggelompar. Hewan menggelompar. Maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyatakan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Bangsa yang pada waktu itu menjadi negara adidaya. Negara yang terbesar, kerajaan yang terbesar, bukan negara ya, kerajaan yang terbesar. Mereka menguasai daerah Timur Tengah sekitarnya. Dan mereka sangat dipuja. Dan banyak sekali bangsa-bangsa lain yang membutuhkan pertolongan. Yang ketika mereka dijajah oleh orang bangsa-bangsa lain, mereka meminta pertolongan dari Firaun. Mereka meminta bantuan dari Firaun. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami keadaan kondisi di mana mereka sedang dijajah oleh Babilonia. Mereka sedang dijarah oleh Babilonia. Mereka sedang dirampok oleh Babilonia. Yerusalem sedang dihancurkan. Dan banyak daripada orang-orang Israel dibawa ke Babilonia. Mereka dibawa ke Babilonia untuk mereka akhirnya di sana 70 tahun lamanya mereka di sana mengalami perbudakan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang Israel masih ada di Yerusalem, di Israel, di tanah Kanaan. Sebagian mereka masih ada. Dan sebagian ini kemudian minta pertolongan kepada Raja Mesir, Firaun. Tetapi Tuhan memperingatkan bangsa Israel supaya jangan meminta pertolongan dari Firaun. Supaya jangan mereka mengharapkan Firaun. Karena Tuhan sendiri yang akan menghukum Firaun. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman di sini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pedang Raja Babel akan datang atasmu. Atas apa? Atas Firaun. Pedang Raja Babel akan datang atasmu Firaun. Atasmu Mesir. Aku akan membuat halayak pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya akan terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan. Halayak pengikutnya semua dipunahkan. Mesir dan semua pengikutnya akan dipunahkan. Semua pengikutnya akan dimusnahkan, dipatahkan. Kecongkakannya akan dipatahkan oleh Tuhan. Mesir menjadi sombong oleh karena mereka menjadi adidaya pada waktu itu. Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang besar sekali. Kerajaan yang besar sekali. Kerajaan yang hebat, yang penuh kuasa. Mereka seperti tidak ada lawannya. Tetapi kemudian Tuhan katakan bahwa Raja Babel akan datang atasmu. Raja Babel dengan tentaranya yang ganas itu akan menghancurkan Mesir. Semuanya akan terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan. Halayak pengikutnya semua dipunahkan. Mesir dan semua pengikutnya akan dipunahkan oleh Tuhan. Ini yang akan terjadi atas Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya dengan kita di akhir zaman ini? Bukankah ini sesuatu yang terjadi pada zaman dahulu? Apa hubungannya dengan akhir zaman? Mesir ini berbicara tentang dunia ini. Mesir ini melambangkan kerajaan dunia ini. Dunia ini penuh dengan kesombongan. Dunia ini penuh dengan kecongkakan. Dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang dibanggakannya dan diandalkannya. Dunia ini ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat.
Tetapi Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan kita mengandalkan dunia ini. Jangan kamu sama seperti dunia ini. Jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Tapi kita harus berubah. Berubah oleh pembaharuan budi kita. Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu mengerti manakah kehendak Allah. Supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Dunia ini sedang menawarkan banyak tawaran kepada kita dengan cara-caranya yang sangat manis. Dengan cara-caranya yang sangat cantik untuk menawarkan kepada kita jalan keluar dari segala permasalahan kita. Jalan keluar dari segala problem kita. Apakah kita sekarang ini sedang memikirkan masalah teman hidup? Kita mungkin pusing mikirin ini umur saya sudah begini, belum ada yang datang kepada saya. Apakah kita sedang pusing dengan itu? Apakah seorang laki-laki juga sedang pusing? Siapa lagi nih yang saya harus doakan? Kayaknya si ini sudah doakan dia di sini. Siapa lagi yang saya doakan? Ya puji Tuhan. Kita umat Tuhan jangan takut. Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalaupun Tuhan Yesus harus datang segera, puji Tuhan, kita sudah dapat yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini yang Tuhan inginkan kita menyadarinya. Tuhan ingin kita supaya kita jangan mengandalkan apa yang ada dari dunia ini. Jangan kita seperti dunia ini. Jangan kita mencontoh teladan dunia ini. Dunia ini menawarkan memang yang indah-indah. Dunia ini menawarkan memang yang baik-baik. Yang cantik-cantik. Yang mempesona kita. Dunia ini menawarkan semua hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita andalkan segala kecongkakan Mesir itu. Jangan kita menganggap bahwa Mesir itu dunia ini sesuatu yang layak mendapatkan bintang untuk dia akhirnya kita andalkan. Tidak. Allah ingin kita mengandalkan hanya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Jangan kita mengandalkan dunia. Jangan kita mengandalkan segala apa yang ada dalam dunia ini. Kemudian di sini dikatakan semua binatangnya akan kubinasakan. Dari tepi sungai-sungai besar kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya. Dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikian firman Tuhan Allah. Mesir akan mengalami kehancuran. Segala apa yang diandalkannya, sumber daya yang diandalkannya, airnya, sungainya, sungai Nil yang diandalkannya akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang diandalkan oleh dunia ini akan hancur. Dunia ini akan musnah dengan segala apa yang diandalkannya. Dunia ini tidak akan bisa bertahan dengan apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan sebagai sumber sesuatu yang hanya dia yang bisa kita andalkan. Dialah sumber satu-satunya yang bisa kita andalkan. Allah ingin kita menyadari ini. Oleh karena itu dikatakan bagi kita supaya kita sadar bahwa Tuhan akan memusnahkan apa yang diandalkan Mesir. Semua apa yang menjadi semua pengikutnya akan semua dipunahkan. Kalau kita mengandalkan dunia ini, kita pun akan ikut serta dalam kehancuran dunia ini. Kalau kita saat ini mengandalkan dunia ini, kita akan juga turut binasa dengan dunia ini. Allah ingin supaya kita tidak mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Allah menentang orang yang mengasihi dunia. Kalau kita menjadi sahabat bagi dunia ini, maka kita sedang memusuhi Allah. Oleh karena itu di sini dikatakan, pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Allah akan membuktikan bahwa dialah Tuhan. Yesus akan membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dan ini di akhir zaman ini apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa di akhir zaman ini Allah sedang menantikan gerejanya bangkit, menyadari bahwa gereja itu mempunyai Tuhan yang benar. Gereja itu memiliki Allah yang benar, yang patut diandalkan, yang patut diacungkan jempol, yang patut diharapkan. Ini yang harus kita sadari. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita alami.
Apapun persoalan hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Gak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan dari dunia ini. Allah saja yang bisa kita andalkan. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa Tuhan akan melenyapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua yang berasal dari dunia. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Satu Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging atau keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Alkitab berkata supaya kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seseorang bisa mengasihi dunia? Bagaimana seseorang bisa mengasihi apa yang ada di dalamnya? Di sini dikatakan jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita ketika kita mengasihi dunia. Kasih Bapa itu apa? Kasih kepada saudara seiman. Kasih Bapa itu adalah kasih kepada sesaudara seiman terutama dan juga kepada sesama kita manusia. Ini yang Tuhan ingin dapatkan dari gerejanya. Tuhan ingin mendapatkan dalam gereja itu kasih saudara seiman itu harus kuat di antara kita. Supaya kita bisa saling mengasihi. Dan di sini dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Semua yang ada di dalam dunia ini yaitu apa? Keinginan daging. Keinginan daging apa? Keinginan daging hawa nafsu kita. Keinginan daging segala sesuatu yang berasal dari dunia, dari daging kita, yang merupakan keinginan-keinginan yang melebihi daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus keinginan daging, iri hati, mementingkan diri sendiri, penyembahan berhala, dan segala bentuk bentuk-bentuk segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu keinginan daging. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup dalam keinginan daging kita. Allah tidak ingin kita hidup dalam keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, karena itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka kita bukan berasal dari Bapa, itu dari dunia. Kalau itu dari dunia, maka Alkitab katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita inginkan dari daging kita, itu akan lenyap, itu akan binasa. Itu akan dimusnahkan Tuhan, akan dihancurkan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Dia akan mengalami sesuatu kehidupan yang kekal dalam hidupnya. Itulah yang dimiliki orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan hidup sama seperti dunia ini. Kita jangan hidup seperti Mesir. Dan Alkitab berbicara bahwa di dunia ini, di akhir zaman ini, Tuhan sedang menantikan akan kehancuran yang namanya Babel. Mesir dulu dilambangkan pada waktu zaman Israel, raja kerajaan Israel. Tetapi sekarang Mesir itu diganti dengan kata Babel. Di akhir zaman ini Alkitab berbicara tentang Babel. Di mana Babel itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah suatu kerajaan dunia ini. Yang di mana dia dibangun atas dasar keangkuhan manusia. Dan Babel ini menentang sekali pengenalan akan Allah.
Dan Babel ini menentang sekali kebenaran tentang Injil. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita seperti Mesir. Atau pada saat ini jangan kita seperti Babel. Jangan kita seperti Babel. Oleh karena itu kita diminta supaya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian di sini dikatakan ayat pasal 32 ayat yang kita buka di ayat yang 36, ayat ke-30 sampai 32. Pasal 32, Yehezkiel 32 ayat 30 sampai 32. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dengan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Dan mereka menanggung nodanya bersama-sama orang-orang yang turun ke liang kubur. Fir'aun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutnya. Fir'aun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang-orang yang mati, terbunuh oleh pedang. Fir'aun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Fir'aun itu dan seluruh pengikutnya, Mesir, dunia ini dengan seluruh orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengandalkannya, orang-orang yang mengharapkan dari dunia ini, orang-orang yang mencintai dunia ini, semua mereka akan mati terbunuh, semua mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati, dan semua mereka itu akan hidup dalam bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum dibasuh oleh darah Yesus, orang-orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Mereka semua akan mati masuk ke dalam neraka. Mereka akan terbunuh semua dan mereka akan merasa disitulah tempat mereka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang akan dialami oleh nasib dunia ini. Itulah yang akan dialami oleh nasib Babilonia, oleh nasib kerajaan Babel, kerajaan Mesir. Oleh karena itu kita disuruh untuk mengandalkan Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dikatakan di sini tadi bahwa Fir'aun itu kecongkakannya Mesir akan dipatahkan. Karena kecongkakan Mesir lah dia akan dipatahkan. Dunia ini penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Dan itu Tuhan akan mematahkannya. Mari kita buka Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dikatakan di sini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Alkitab berkata bahwa barang siapa bersahabat dengan dunia, dia sedang membuat permusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia artinya kalau kita mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita mengandalkan dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita mengandalkan apa? Kita mengandalkan mungkin harta kita. Kita mungkin mengandalkan orang lain dengan jabatannya. Kalau kita mengandalkan dunia ini dan semua apa yang ada di dalamnya, maka kita akan menjadi musuh Allah. Kenapa kita menjadi musuh Allah? Karena dunia ini bertentangan dengan Allah. Sifat dunia ini bertentangan dengan Allah. Allah kudus. Dunia ini cemar. Sudah dinodai oleh kekafiran daripada si jahat. Sudah dinodai oleh karena pekerjaan-pekerjaan iblis di dalamnya.
Dunia ini adalah suatu wujud daripada perwujudan iblis yang dinyatakan lewat manusia yang ada dalamnya. Dan dunia ini menawarkan sesuatu yang baik dan indah. Itulah tawaran iblis bagi umat Tuhan. Itulah yang ditawarkan iblis bagi umat Tuhan untuk kita tergoda, untuk kita tertipu daya oleh tawarannya. Sama seperti seperti Hawa ditawarkan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan diperhadapkan ketika ada permasalahan. Kita akan diperhadapkan mencari jawaban dari permasalahan kita. Apa? Kita akan ditawarkan apa yang dari dunia ini. Ketika kita akhirnya curhat kepada teman-teman kita, apa yang ada menjadi persoalan hidup kita. Dan teman-teman kita akan berusaha untuk mungkin menolong kita. Dan kita, apa yang menjadi respon kita? Bagaimana kita meresponinya? Kita seharusnya tidak mencari dari apa yang ada dari tawaran dunia. Kita harusnya jangan mencurahkan isi hati kita kepada dunia. Seharusnya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi seseorang yang kita andalkan. Tuhanlah suatu pribadi yang kita andalkan. Karena dialah yang menjadi sumber jawaban bagi kita. Oleh karena dia sudah memberikan rohnya dalam hati kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata di sini, untuk jangan kita menyangka, ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Alkitab berkata bahwa roh yang ditempatkannya Allah di dalam diri kita, diinginkannya dengan cemburu. Allah menginginkan rohnya di dalam kita itu dengan cemburu. Artinya apa? Kalau kita sendiri mengandalkan dunia ini, kita mengharapkan apa yang dari teman kita, dari saudara kita yang lain, kita mengandalkan dia, apa yang ditawarkannya. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan dan tidak bersekutu dengan dia. Kita tidak pernah mengumpulkannya dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi kena hukuman Allah. Apa yang membuat Esau dibenci oleh Tuhan, tetapi dia mengasihi Yakub? Oleh karena Esau adalah seorang yang mengandalkan kekuatannya. Esau seorang yang mengandalkan kekuatan manusia. Esau mengandalkan kepada kehebatannya. Oleh karena itu Esau dia tidak senang tinggal di kemah. Esau senang berburu. Esau senang berpergian saja kerjanya. Dia tidak mau pernah berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetapi Yakub dikatakan seorang yang senang berdiam diri. Seorang yang tinggal di kemah. Seorang yang senang dekat dengan orang tuanya. Seorang yang dia senang bersekutu dengan Allah. Itulah yang terjadi antara Esau dan Yakub. Oleh karena itu Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Oleh karena Yakub seorang yang ingin dekat dengan Allah. Ingin mendapatkan apa yang dari Allah. Ingin mendapatkan hak kesulungan. Walaupun dia bukan yang sulung. Tetapi dia tahu bahwa kesulungan itu sesuatu yang sangat berharga. Dia mengejar apa yang dari Allah. Dia mengejar apa yang dari Allah, bukan mengejar apa yang dari dunia. Inilah yang dilihat Allah dari diri kita. Allah ingin melihat kita pada gerejanya di akhir zaman ini, menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Gereja yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Gereja yang sungguh-sungguh tahu bahwa Dialah sumber segalanya. Adakah engkau merasakan bahwa Tuhan itu ada sumber segalanya bagi hidupmu? Adakah engkau punya persoalan di dalam kuliahmu? Persoalan dalam studimu? Pernahkah engkau mengalami keadaan di mana engkau harus datang berlutut pada Tuhan? Saya pernah mengalami bagaimana nilai saya 1 ketika saya di tingkat 2, mau naik tingkat 3. Di IPB itu mereka tidak pakai kredit penuh. Mereka pakai paket. Jadi bisa tinggal kelas. Bisa tingkat 2 terus. Dan bisa DO akhirnya. Jadi kalau nilai ada 1 F, nilai mata kuliah, itu bisa tinggal kelas. Nggak bisa itu diulang sendiri walaupun 1 F. Tinggal kelas. Dan saya punya nilai yang nggak jelas.
nilai saya ini tidak diumumkan. Jadi nanti tunggu dosennya datang dari Sumatera. Dosennya ada di Medan. Dia lagi liburan. Jadi saya harus nunggu. Jadi saya sendiri akhirnya penasaran. Ini gimana kok bisa nilai saya begini nggak jelas. Saya harus tanya kepada asisten dosennya. Asisten dosennya akhirnya membongkar nilai saya. Lalu saya bilang, loh Bu, saya kan bukan yang terendah. Kenapa kok saya yang nggak jelas nih? Dikatakan kepada saya, karena kamu ini harus ngulang dulu. Tes diuji lagi. Dikasih ujian lagi susulan. Yang lain yang sudah jelas nggak lulus, ya nggak lulus. Yang lulus ya lulus. Jadi saya nggak jelas karena memang sebenarnya saya nggak lulus, bisa dibilang nggak lulus juga. Tapi nggak lulus saya ini agak aneh karena apa? Saya tidak membeli diktat dosen ini. Diktat yang ditulis oleh dia. Jadi saya tidak membeli diktatnya sehingga nilai saya rendah. Saya mendapatkan nilai rendah. Saya nggak memiliki nilai yang bagus. Lalu saya pernah tidak ikut studi tour bersama dengan mahasiswa yang lainnya. Sehingga nilai saya akhirnya tidak jelas. Lalu dosen akhirnya datang, lalu dites. Ketika dites, diuji saya, dosennya juga mengatakan, wah kamu ini kok ditanya ini nggak tahu. Ditanya ini ada yang tahu tapi nggak sepenuhnya. Bagaimana nih kamu? Kamu kenapa kamu nggak punya diktat yang saya suruh supaya dibeli? Enggak Pak. Kenapa nggak punya? Karena saya bilang saya nggak punya uang, nggak punya uang. Lalu dosennya akhirnya marahi saya, tegur saya. Kamu cari diktat, pelajari diktat itu. Jadi saya akhirnya cari dari teman dapat diktatnya. Saya berdoa mengandalkan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bicara sama saya bahwa saya akan lulus. Saya akan lulus. Saya percaya bahwa Tuhan ini pasti iya dan amin apa yang dikatakan Tuhan. Saya akhirnya berani belajar lagi dan berani menghadapi ujian lagi dari dosennya. Datang lagi ke dosennya, dites lagi, lalu dinyatakan kau lulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita akan bisa binasa bersama dengan dunia ini. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan kita akhirnya terhilang bersama dengan dunia ini. Dan Alkitab berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak karena dia menginginkan rohnya itu dalam diri kita. Maka dia tidak ingin sampai rohnya itu diambilnya dari kita. Dia memang menginginkannya dengan cemburu. Dia tidak ingin kita mengandalkan yang lain. Dia tidak ingin kita sampai tidak lagi saat teduh. Tidak lagi berdoa. Tidak lagi sungguh berdoa bahkan berpuasa. Kita tidak lagi sungguh-sungguh mencari wajahnya. Maka Tuhan akan bisa mengambil rohnya daripada kita. Dan ini tidak Tuhan inginkan terjadi. Ini namanya murtad. Tapi Tuhan tidak inginkan kita ada yang murtad. Amin. Karena Tuhan tidak ingin didapatkan dari diri kita orang-orang yang murtad. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang punya roh Allah. Roh Allah ada dalam diri kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, persahabatan dengan dunia ini harus dihentikan. Jangan kita memiliki persahabatan yang kita biarkan dalam diri kita terus-menerus terjadi. Dan ini yang terjadi atas orang Israel. Orang Israel kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka diingatkan Tuhan, kemudian apa yang Tuhan inginkan supaya orang Israel bertobat, yaitu supaya mereka jangan keras hati. Hati kita yang menentukan. Kita harus memiliki hati yang lembut. Pasal yang 33. Pasal 33 di situ dikatakan,
bahwa Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Alkitab berkata di sini ayat 24. Ayat 24. Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-runtuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri tatkala ia mendapatkan tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan juga tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu. Kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada runtuhan-runtuhan akan mati rebah oleh pedang. Dan orang-orang yang di pedang akan kuberikan kepada binatang-binatang liar menjadi makanannya. Dan orang-orang dalam kubu dan gua akan mati karena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi. Dan kecongkakannya yang dia timbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi sehingga tidak seorang pun berani melihatnya, melintasinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel keras hati. Mereka ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel, mereka masih banyak yang berkeras hati. Mereka masih sudah diperingatkan oleh Yehezkiel untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka mendengar suara Yehezkiel. Mereka senang dengan apa yang dikatakan Yehezkiel, tapi mereka tidak mau berubah. Dan ini yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa Israel, dan Tuhan akan memusnahkan mereka. Tuhan akan membuat gunung-gunung Israel menjadi sunyi sepi dan seorang pun tidak akan berani melintasinya. Tuhan membuat mereka akhirnya binasa. Ini yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Kalau mereka tidak mau melembutkan hati mereka, mereka akan binasa seperti dunia ini. Ini yang terjadi atas bangsa Israel. Alkitab katakan bahwa bangsa Israel ini juga congkak. Bahwa mereka juga adalah congkak. Dan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 7. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang membuat Allah benci kepada gerejanya ketika gereja menjadi congkak? Ketika gereja menganggap bahwa dirinya sudah hebat, bahwa gereja sudah menganggap bahwa dirinya sudah menjadi yang luar biasa. Gereja akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Gereja mengandalkan apa yang ada dimilikinya. Gereja mengandalkan apa yang ada di dalam jemaatnya. Gereja tidak mengandalkan lagi Tuhannya. Ini yang terjadi atas dunia ini. Dunia ini sedang ditimpa oleh pandemi COVID-19. Dunia ini sedang menjalar COVID-19. Gereja pun akan mengalami, kita gereja juga harus mengikuti protokol kesehatan. Karena Allah ingin supaya gereja menjadi contoh. Menjadi contoh orang-orang yang rendah hati. Mereka memiliki Tuhan yang hebat. Allah yang luar biasa. Tetapi Allah ingin engkau tetap harus ikuti protokol kesehatan. Engkau harus tunduk kepada pemerintahmu. Ketika pemerintah katakan vaksin, engkau harus vaksin. Ketika pemerintah katakan pakai masker, engkau harus pakai masker. Ketika dikatakan cuci tangan, engkau harus cuci tangan. Semua manusia di dunia ini ditimpa hal yang sama. Tetapi mengapa Allah mengizinkan gereja harus ditimpakan juga hal yang sama itu? Karena Tuhan ingin mempersiapkan gerejanya. Ditimpa oleh juga masalah yang sama, harus mengikuti protokol kesehatan. Supaya gereja menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang percaya bahwa mereka rendah hati, mau mendengarkan pemerintahnya, mau mendengarkan teguran, sehingga mereka akhirnya sungguh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dikasihani Tuhan artinya karena apa? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibentuk Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dipreteli Tuhan. Yang mau ditegur oleh Tuhan. Dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dia mau menangisi dirinya. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas bangsa Israel. Oleh karena itulah setelah itu Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa dia ingin supaya
menjadikan Yehezkiel menjadi penjaga Israel. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa Allah di tengah dunia yang saat ini sedang pandemi ini ingin menjadikan kita sebagai penjaga-penjaga atas dunia. Ini yang harus kita sadari pertama kali. Bahwa mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pandemi yang sama dengan dunia ini. Supaya kita dijadikan kita penjaga manusia. Allah ingin menjadikan Yehezkiel penjaga Israel. Supaya Yehezkiel itu mengingatkan bangsa Israel ketika Allah memperingatkan orang berdosa. Allah berkata kalau ada seorang yang berdosa, kalau aku mengingatkan kepada dia supaya dia bertobat, supaya dia berubah dari kelakuannya yang jahat, lalu engkau tidak memperingatkannya, maka dia akan mati dalam dosanya. Dan semua apa yang menjadi perbuatannya tidak akan diingat oleh Tuhan. Karena dia sudah hidup dalam kesombongannya, kecongkakannya. Dia sudah hidup dalam dosanya dan dia mati dalam dosanya. Dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya terhadap Yehezkiel sebagai penjaga. Kenapa engkau tidak memperingatkannya? Aku sudah memperingatkan dia supaya engkau ingatkan dia supaya dia bertobat, tapi engkau tidak mengingatkan dia. Kau tidak meniupkan sangkakala untuk dia bertobat. Dia mati karena dosanya. Sekarang aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya terhadap hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat sekeliling kita. Mari kita melihat sesama kita. Mari kita melihat tetangga kita. Mari kita melihat teman-teman kita. Ada berapa banyak teman-teman kita di tetangga kita yang kenal siapa kita? Ada berapa banyak teman-teman sekantor kita atau sekerja kita yang kenal kita? Sejauh mana kita sudah berdoa untuk mereka? Allah mengizinkan pandemi ini terjadi supaya kita menyadari bahwa kita harus berdoa untuk mereka. Supaya mereka jangan mati karena dosa mereka. Supaya mereka jangan binasa karena dosa kita. Kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus menjagai mereka. Kita harus melindungi mereka. Kita harus berdoa pada Tuhan, Tuhan, pakailah aku Tuhan, siapkan aku Tuhan untuk menjadi saksi bagi mereka. Berdoalah setiap hari, saudara. Siapakah di antara saudara yang masih berdoa setiap hari untuk tetangga-tetangganya? Masih berdoa setiap hari untuk tetangga-tetangganya atau teman sekerjanya? Enggak lagi. Nah, enggak lagi ya. Nah ini bertobat ya. Nah, kita harus bertobat dari semuanya itu. Kita harus berdoa. Bagaimana kita katakan Tuhan pakai aku Tuhan? Pakai aku di mana? Ya pakai aku untuk orang luar juga. Bukan hanya untuk orang percaya. Tapi pakai aku juga untuk orang yang belum bertobat. Untuk tetangga-tetanggaku Tuhan. Kita harus berdoa setiap hari. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Halo saudara, mau bertobat dari semuanya ini? Mau berdoa untuk teman-temanmu? Dan siap untuk bersaksi? Nah, kita harus berdoa. Kita harus siapkan diri kita untuk bersaksi bagi mereka. Siapkan aku Tuhan untuk bisa aku bersaksi bagi mereka. Siapkan aku untuk bisa memberitakan Injil bagi mereka. Supaya mereka mengenal Engkau siapa Tuhan. Dan kalau kita sudah memperingatkan mereka, dikatakan Alkitab kepada Yehezkiel, kalau Yehezkiel memperingatkan orang berdosa itu. Yehezkiel meniup sangkakalanya. Ketika Tuhan mengingatkan Yehezkiel supaya mengingatkan orang temannya supaya bertobat. Lalu dia mengingatkan itu dan orang itu tidak bertobat. Yehezkiel bebas dari hukuman. Yehezkiel bebas dari pertanggungjawaban. Karena dia sudah berdoa bagi temannya itu. Dia sudah mengingatkan temannya itu, sudah memberitakan Injil. Ini yang harus menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Apakah kita say hello saja? Adakah kita berdoa untuk mereka? Saya sampai saat ini berdoa untuk mereka. Setiap hari saya usahakan berdoa kepada mereka. Mengingat mereka selalu. Supaya mereka bertobat. Supaya saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saya tahu bahwa kesempatannya itu susah untuk mencarinya. Tetapi saya percaya bahwa akan ada kesempatan itu. Yang Tuhan inginkan ada keinginan kita.
Ketika kita merendahkan diri berdoa untuk mereka, kita selalu akan mengingat siapa kita. Siapa kita dahulu sebagai orang berdosa. Bahwa kita dulu juga adalah orang berdosa sama seperti mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Saya juga dulu tidak mengenal Allah. Mereka dulu orang pendusta, saya juga pendusta. Mereka pendusta sampai sekarang, saya juga tidak berdosa lagi sampai sekarang, tapi saya dulu pendusta. Saya menyadari siapa diri saya dulu di hadapan Tuhan. Dan saya menyadari siapa diri saya sekarang di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa untuk mereka, saya menyadari keberadaan saya dahulu. Tuhan selalu ingin mengingatkan kita akan keberadaan kita dahulu. Supaya kita jangan hidup selalu dalam kesombongan, kecongkahan, seakan-akan kita sekarang berada dalam kebenaran, seakan-akan dari diri kita sendiri. Seakan-akan kita benar karena kita orangnya memang lebih baik dari yang lain. Tidak. Hanya karena Yesus. Kita ini menjadi benar, menjadi hidup benar hanya karena Yesus. Hanya karena pengorbanannya. Nggak ada yang lain. Karena itu Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Dengan kita berdoa setiap hari bagi tetangga kita. Bagi teman sekantor kita. Bagi orang-orang yang kita tahu. Yang kita kenal dekat. Kita sedang mengajarkan kepada diri kita selalu melihat. Tuhan, saya dahulu begini. Sekarang sudah begini oleh karena Engkau Tuhan. Oleh karena Engkaulah saya berubah Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan saya ini bisa berubah menjadi seperti ini. Ini bukan karena kekuatan dan kehebatanku Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat saya berubah Tuhan. Tapi kalau kita berdoa kepada tetangga kita, tetapi kita sendiri tidak menyadari ini, itu rasanya tidak mungkin. Seharusnya ketika kita berdoa untuk orang lain supaya bertobat, kita harus menyadari siapa diri kita. Kita akan menjadi seorang yang rendah hati. Ini yang ingin Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah ingin supaya kita menyadari bahwa Allah itu adalah gembala Israel yang baik. Pasal 34 dikatakan di situ dari ayat 11. Pasal 34 dari ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan. Pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah, Dia adalah gembala kita yang agung. Dia akan mencari kita kalau kita tersesat. Dia akan mengusahakan kita untuk tetap ada dalam kawanan gembalaan. Kita ada dalam tempat penggembalaannya. Dia adalah gembala kita yang agung. Dia tidak akan membiarkan diri kita tersesat. Itu yang akan dituntun Allah dalam hidup kita. Ada banyak orang katakan, ada banyak orang kesaksian bagaimana dia dahulu akhirnya mundur dari Tuhan. Dan dia melupakan Tuhan. Tapi dia kemudian teringat lagi akan kawanan dombanya. Dia ingat lagi akan rumahnya. Dan dia kemudian akhirnya sadar dan bertobat lagi. Dan ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini punya kawanan. Kita punya kawanan penggembalaan. Tuhan tidak pernah menggembalakan dombanya sendiri-sendiri. Allah tidak pernah menggembalakan dombanya seorang-seorang. Tetapi dia menggembalakan dombanya dalam satu kawanan. Kawanan penggembalaan. Ada kelompok-kelompok domba yang berkelompok-kelompok digembalakan oleh Tuhan. Dan Allah ingin supaya domba-domba itu ada dalam kelompok-kelompoknya. Ada dalam kawanannya. Dan kita semua ada dalam satu kawanan. Dan Allah ingin kita dalam satu kawanan dipimpin oleh orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita. Untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita. Untuk kita mencontoh kehidupan Dia sama seperti Dia mencontoh kehidupan Yesus. Allah ingin supaya kita hidup menurut apa yang menjadi contoh.
Dan ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah ingin supaya setiap kita menyadari ini. Bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Walaupun kita tersesat sendiri. Walaupun kita tersesat sendiri, tapi dia memperhatikan kita. Dia ingin kita tetap akhirnya kembali kepada kawanan kita. Dia tidak ingin kita terhilang. Dan ini yang harus disadari kita sebagai saudara seiman. Ini yang harus kita sadari. Seringkali ada orang, dia terhilang. Lalu dia sungkan untuk kembali kepada kawanannya. Lalu dia coba mencari jalan keluar, jalan-jalan sendiri. Dia pokoknya pergi beribadah kepada siapa saja, kepada tempat di mana saja dia mau. Dan dia merasa sudah aman di situ. Padahal dia tidak ada dalam satu kawanan yang tepat. Allah ingin kita ada dalam pengembalaan, dalam kawanan. Dalam kawanan di mana kita selalu diperhatikan. Kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga adalah bahwa Allah ingin memperbaharui kita sebagai umatnya. Supaya kitalah yang menjadi berkat atas bangsa-bangsa, bukan dunia ini. Supaya kita menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa, bukan dunia ini. Kita lihat Yeskiel 36. Kita lihat ayat 26. Kita lihat ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah, kita harus menyadari bahwa Allah itu ingin membangkitkan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dengan cara apa? Dia memperbaharui hidup kita. Kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali oleh karena roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Kita sudah menjadi baru. Hati kita menjadi baru saat ini. Dan roh kita menjadi baru. Roh kita menjadi baru di dalam batin kita. Dan dia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan diberikan kepada kita hati yang taat. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa engkau menjadi taat kepada Tuhan? Itu bukan karena engkau memang orang yang taat. Kita dulu adalah orang yang keras. Kita dulu adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Karena karya Kristus di kayu salib yang diberitakan kepada kita. Kita akhirnya mengenal bahwa dia mengasihi kita. Dia telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang mati bagi dosa, kita yang mau bertobat. Kita hidup untuk kebenarannya. Kita hidup untuk rancangannya. Kita hidup untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Dan ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Ini yang membuat kita menjadi taat kepada dia. Dia buat hati kita menjadi baru. Dia yang membuat kita menjadi taat. Di sini dikatakan ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohnya diberikan diam di dalam hati kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Allah yang membuat kita bisa hidup menurut segala ketetapannya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Allah yang membuat kita bisa hidup tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Allah yang akan membuat itu. Oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Yang diinginkan Allah ada pada kita apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati yang diinginkan Allah. Mari kita buka lagi Yakobus pasal 4 tadi. Yakobus pasal 4 tadi. Ayat ke-6 itu. Tetapi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu lebih besar daripada kecemburuannya. Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang dia butuhkan adalah mendapatkan gerejanya sebagai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang siap ditegur. Orang-orang yang siap menerima nasihat. Orang-orang yang siap menerima teguran dan perintah. Orang-orang yang bukan hanya mendengar firman itu dan berkata, oh hebat firmannya, bagus sekali firmannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Tetapi orang yang rendah hati ini adalah orang yang mau dikoreksi, yang mau ditegur, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah yang dimiliki oleh Daud, Raja Daud. Mengapa Raja Daud memiliki hati yang berkenan pada Tuhan? Dia belum menerima, Yesus belum mati bagi dia. Tetapi Daud di dalam zamannya dia hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dia hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Mengapa? Karena Daud hidupnya berkenan. Kenapa dia hidupnya berkenan? Karena dia rendah hati. Dia menyadari dirinya selalu sebagai seorang yang berdosa pada Tuhan. Lalu dia seorang yang selalu siap untuk ditegur. Selalu siap menerima teguran. Nabi Nathan menegur dia menerima. Setiap orang yang menegurnya dia mau menerimanya. Dia mau mendengar suara Tuhan. Dia memberikan hatinya selalu kepada Tuhan setiap pagi. Setiap pagi dia mencari Tuhan. Pagi-pagi benar dia datang pada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan siap untuk ditegur oleh Tuhan. Dia membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan setiap hari. Dia mau supaya hidupnya berkenan di hati Tuhan dan bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkah saudara untuk menjalankan kehendak Tuhan setiap hari? Siapkah saudara mau ditegur setiap hari oleh Tuhan? Siapkah saudara untuk mau dibentuk oleh Tuhan? Berikan hati saudara untuk itu. Setiap hari datanglah pada Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Itu yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Sehingga Daud akhirnya Tuhan berbicara kepada Daud setiap hari. Bayangkan Mazmur Daud itu Mazmurnya 150 pasal. Mazmur itu 150 pasal. Bayangkan membuat itu. Panjang banget membuatnya. Walaupun bukan semuanya Mazmur Daud. Tapi mayoritas itu adalah Daud yang menuliskannya oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Daud untuk bisa menuliskan semuanya itu. Kepada Daud Tuhan berfirman. Kepada Daud Tuhan banyak bernubuat tentang kedatangan Yesus juga. Banyak nubuatan tentang akhir zaman juga. Tuhan berfirman kepada Daud karena Daud adalah seorang yang merindukan Tuhan setiap hari. Dia menantikan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Oleh karena itu Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap hari dalam hidup kita. Dia tidak ingin kita hanya sekedar saat teduh, seakan-akan kita sudah dapat perintah Tuhan lalu kita merasa sudah melakukannya, lalu kita udah beres. Tapi Tuhan ingin supaya kita sadari bahwa ketika kita saat teduh kepada Dia, kita sedang mencari wajahnya. Dan kita sedang ingin meminta tuntunan Dia. Supaya di hari itu, Dia berbicara kepada kita, menuntun kita kepada seluruh kehendaknya. Supaya kita hidup menurut apa yang diinginkannya dan dikehendakinya. Dan ini yang terjadi. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Karena itu tunduklah kita kepada Allah dan lawanlah iblis itu. Kita harus lawan iblis. Dan dia akan lari daripada kita. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita lawan iblis, dia tidak akan lari daripada kita. Dia akan makin mendekat kepada kita. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Coba engkau periksa hatimu. Sejauh mana engkau tunduk kepada Allah? Sejauh mana engkau merendahkan hatimu kepada Allah? Sudahkah engkau setiap pagi memang merendahkan hatimu pada Dia? Tunduklah kepada Allah. Ini yang Tuhan ingin terjadi. Oleh karena itu Tuhan berbicara kepada Daud bahwa Dia ingin mengubah Daud bukan oleh karena Daud sudah mengenal hukum Taurat. Tapi Daud hidup di dalam anugerah Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Walaupun dia belum mengalami anugerah Yesus
Tetapi secara iman dia sudah menerima anugerah Yesus itu. Dia sudah hidup dalam kasih karunia yang berlimpah dalam Tuhan. Allah berbicara kepada dia setiap hari. Setiap hari Allah berbicara kepada Daud. Sehingga Daud akhirnya bisa hidup menurut kehendak Allah. Berkenan kepada Allah. Walaupun ada dia berbuat dosa, tetapi Tuhan kemudian mengampuni dia dan memulihkan dia kembali. Dan ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin ada di antaramu, ada yang mungkin juga sempat berbuat dosa. Allah ingin memulihkan engkau kembali ketika engkau mau hidup berkenan pada dia. Mau merendahkan diri pada dia. Mau tunduk kepada dia. Dan engkau lawan iblis. Iblis akan lari kepadamu dan Tuhan akan berbicara kepadamu. Oleh karena itu Allah ingin berbicara kepada kita setiap hari. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Allah ingin berbicara kepada kita setiap hari. Bukan hanya di hari-hari tertentu saja. Allah ingin berbicara kepada kita setiap hari, di setiap pagi. Kita bangun mencari wajahnya. Dan dia ingin berbicara kepada kita. Dan ini yang Tuhan ingin kita hidupi dalam hidup kita. Mari kita lihat Alkitab kita. Dalam kitab Ibrani kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8 pasal 8 dari ayat yang ke-7. Sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin berbicara kepada kita setiap hari. Inilah perjanjian baru yang diadakan Tuhan kepada orang Israel. Inilah perjanjian yang kekal itu. Inilah yang harus terjadi terhadap hidup kita. Dan kita harus menyadari, kita adalah juga ada bangsa Israel, adalah bangsa Israel sejati. Kita bukan bangsa Israel secara jasmani, tapi kita bangsa Israel sejati yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah orang yang juga ikut ambil bagian dalam perjanjian ini. Dan Allah akan dikatakan bahwa ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan akan menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati kita. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya Allah sendiri yang akan berbicara kepada kita. Bukan dari hukum-hukum Taurat. Bukan, tapi Allah sendiri yang akan menuntun kita di setiap hari ketika kita saat teduh. Ketika kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ketika kita mencari wajahnya setiap hari. Dia akan berbicara kepada kita setiap hari. Dia akan tuntun hidup kita setiap hari. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus menyadari ini. Kita jangan sekedar berpikir saat teduh itu suatu peraturan yang harus kita lakukan supaya kita bisa akhirnya menjadi orang-orang yang saleh. Bukan. Tetapi itu adalah suatu gaya hidup yang kita harus bangun. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang ingin berbicara kepada kita setiap hari, setiap pagi. Untuk Dia menuntun kita setiap hari itu. Ini yang Tuhan inginkan. Dia ingin berbicara dalam hati kita dan juga dalam akal budi kita.
Dan dia akan tuntun kita setiap hari. Dan kita akan mengenal Tuhan satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak lagi berkata kepada satu dengan yang lain, hai kenallah Tuhan. Tetapi engkau akan berkata, aku sudah mengenal Tuhan. Kita akan sudah mengenal Tuhan ketika kita dituntun oleh Tuhan setiap hari. Ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Oleh karena itu marilah kita saudara yang dikasih oleh Tuhan saat ini, kita bertobat dari segala sikap kita yang saat ini mungkin kita masih menjadi sahabat dunia. Mari kita bertobat dari sikap kita yang mengandalkan dunia, yang masih mengandalkan harta kita, yang masih mengandalkan mungkin jabatan-jabatan tertentu, apakah orang tua kita atau apa siapapun juga, jangan kita mengandalkan itu lagi. Mari kita hanya mengandalkan hanya satu, yaitu Tuhan. Dialah yang harus kita andalkan. Dialah sumber hidup kita. Dan di dalam saat teduh kita, marilah kita sadari bahwa kita saat teduh itu bukan karena peraturan yang kita mau jaga, tetapi kita saat teduh karena kita memang rindu dan haus untuk mengenal Tuhan dan mau hidup menurut apa yang Dia inginkan. Dia ingin berbicara kepada kita setiap hari dan kita ingin mendapatkan Dia setiap hari berbicara kepada kita. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita. Mari kita sadari siapa diri kita di hadapan Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami Tuhan di hadapan Engkau. Engkau mengetahui siapa kami. Dan Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau menyelidiki siapa kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan seluk-beluk hati kami Tuhan. Luruskanlah hati kami Tuhan. Murnikanlah hati kami ya Tuhan. Bawalah kami hidup dalam perjanjian kami dengan Engkau Tuhan. Bawalah kami menjadi orang-orang yang setia dalam perjanjian kami dengan Engkau Tuhan. Kami bukan orang sekedar berkata-kata Tuhan baik apa yang Kau katakan Tuhan, tapi kami tidak mau hidup di dalamnya. Tapi kami adalah orang-orang yang haus untuk hidup di dalam perkataan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mau bertobat Tuhan, yang mau dikoreksi oleh Engkau Tuhan. Mau dikoreksi oleh Engkau dan juga mau dikoreksi oleh saudara-saudara kami seiman ketika kami juga bersalah pada Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang menyadari siapa dulu kami Tuhan sebagai orang-orang yang dulu tidak mengenal Engkau. Orang-orang dulu yang sedang menuju kebinasaan. Orang-orang dulu yang tidak mengenal Engkau dan menuju kebinasaan, menuju ke neraka. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau menemui kami. Engkau menjamah kami oleh karena Injil-Mu Tuhan yang Engkau beritakan kepada kami lewat saudara kami seiman. Dan kami mengenal Injil-Mu Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan menyadari Tuhan, bahwa kami saat ini kalau kami berubah Tuhan bukan oleh karena kebaikan kami. Bukan oleh karena kami adalah orang-orang yang taat Tuhan. Tetapi karena Engkau sendiri ada dalam hati kami. Karena Engkau sendiri sudah masuk ke dalam hati kami. Dan Engkau sudah memperbaharui hati kami. Dan kami sudah menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Karena kami ada ciptaan baru di dalam Engkau. Oh haleluya Yesus. Oh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau di antaramu ada seorang di antara kamu, engkau mungkin baru pertama kali ikut ibadah ini, dan engkau mengerti bahwa engkau adalah orang berdosa, dan engkau menyadari bahwa engkau berdosa di hadapan Tuhan, dan engkau membutuhkan Yesus. Serahkan dirimu kepada Yesus saat ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, biarlah engkau menyerahkan dirimu untuk dilayani, diberitakan Injil oleh saudaramu seiman, oleh saudaramu yang lain. Biarlah engkau mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus dengan benar, supaya engkau menerima Yesus dalam hatimu. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau engkau menyadari bahwa dirimu membutuhkan Yesus, berikan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus saat ini. Jikalau saat ini engkau hidup dalam kecongkakan, dalam kesombongan, engkau bersahabat dengan dunia ini, engkau mengandalkan dunia ini, engkau mengandalkan apa yang dikatakan dunia, dan engkau lebih mendengar apa yang dikatakan dunia daripada apa yang dikatakan firman Tuhan.
Bertobatlah engkau dari segala dosamu. Persahabatan dengan dunia membuat engkau menjadi musuh Allah. Engkau sedang menentang Allah ketika engkau bersahabat dengan dunia ini. Engkau sedang menolak Allah ketika engkau bersahabat dengan dunia ini. Engkau harus bertobat dari semuanya itu. Datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan saat ini untuk engkau meminta pengampunan dosamu. Haleluya Yesus. Bapa, engkau melihat saat ini Tuhan siapa kami Tuhan. Engkau melihat siapa kami Tuhan saat ini di hadapan engkau Tuhan. Engkau melihat kami. Engkau memperhatikan siapa kami Tuhan. Apakah kami Tuhan belum bertobat? Apakah kami belum mengenal engkau Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan yang belum mengenal engkau Tuhan, yang menyadari kami sebagai orang berdosa, kami sungguh datang kepada engkau Tuhan saat ini. Sungguh kami mau bertobat Tuhan dari segala dosa kami, dan kami mau menerima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau mengetahui siapa kami Tuhan. Apakah kami bersahabat dengan dunia ini? Apakah kami mengandalkan dunia ini Tuhan? Apakah kami mengandalkan kekayaan kami, apa yang kami miliki Tuhan? Apakah kami mengandalkan jabatan-jabatan dari keluarga kami, orang tua kami Tuhan, dalam kami melakukan sesuatu Tuhan, tindakan Tuhan? Bahwa kami Tuhan saat ini Tuhan menyadari bahwa kami bertobat dari semuanya itu Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri telah memikul segala dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Supaya kami hidup yang hidup ini yang sudah mati karena kebenaran. Kami hidup untuk kebenaran. Kami yang sudah mati karena dosa Tuhan, kami hidup untuk kebenaran. Kami untuk hidup untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup untuk perbuatan-perbuatan baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami hidup untuk seluruh kehendak-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau rancangkan bagi kami. Bawa kami untuk mengalami ini Bapa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Roh-Mu yang mengajarkan kami lebih dalam lagi dari apa yang sudah kami dengar. Roh-Mu yang menjelaskan kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa memahami apa yang Kau maksud Tuhan. Bawa kami untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup Tuhan menurut sesuai dengan apa yang Kau ajarkan pada kami. Untuk kami rendah hati Tuhan. Bahwa setiap hari Tuhan Engkau menyediakan bagi kami suara-Mu. Engkau adalah Allah yang ingin berbicara kepada kami setiap hari. Setiap hari Engkau ingin berbicara kepada kami. Engkau tidak ingin melewatkan setiap hari Tuhan tanpa Engkau ingin berbicara pada kami. Bahwa kami menyadari hal ini ya Tuhan. Bahwa kami menyadari hal ini. Sehingga setiap hari kami membuka hati kami untuk kami ditegur. Ketika kami menerima teguran, kami mau membuka hati kami untuk kami mau dikoreksi. Untuk kami mau dibentuk Tuhan. Walaupun kami harus nangis karena itu. Kami mau Tuhan diperbaharui oleh Engkau senantiasa. Perbaharui kami Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami bisa menjadi penjaga bagi banyak orang juga. Bahwa kami Tuhan, siapkan kami untuk itu Bapa. Siapkan kami sebagai gereja yang bangkit. Yang bangkit berdiri untuk menerobos keberadaan kami. Untuk kami bangkit berdiri mengatasi segala COVID-19 ini. Untuk kami bangkit berdiri untuk bisa menjadi jawaban bagi dunia yang sedang bermasalah. Kami percaya bahwa kami adalah jawaban yang Kau pakai Tuhan. Supaya kami dalam diri kami Yesus diberitakan. Yesus ditinggikan. Yesus diagungkan. Itulah yang Engkau rindukan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami. Mengurapi kami. Mempersiapkan kami untuk itu. Untuk maksud-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Dalam nama satu nama yang ajaib kami sudah berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman yang telah disampaikan. Saatnya kita mau memberi persembahan kita kepada Tuhan. Meskipun secara online bisa memberikan lewat aplikasi, transfer, berbagai macam yang sudah ditampilkan ya. Jadi tinggal gesek transfer ya. Oke, sekarang kita mau memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Yuk. Kami mau diutus Tuhan. Dan kami mau melakukan kehendak Tuhan kami dalam hidup kami. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun Telah ditempatkan. Katakan, saya sebagai laskarmu Tuhan, Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. kita diutus Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan.
Ya Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sungguh Tuhan, anugerah yang besar sudah kami terima daripada Engkau. Kami orang yang dulu yang harusnya binasa, tapi Engkau sudah selamatkan kami. Kami sudah tebus Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mulia itu Tuhan. Kami sudah bayar Engkau sudah bayarkan segala dosa kami dengan darah-Mu yang mulia itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus akan pengorbanan-Mu yang mulia yang besar itu, yang sudah Engkau curahkan, Engkau sudah nyatakan pada kami dengan kedatangan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa bahwa kami untuk melihat saat ini, untuk kami melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Engkau. Mereka sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka juga sedang menuju kebinasaan Tuhan ketika mereka tidak mengenal Engkau. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan kami Tuhan. Mereka ingin Tuhan kami memberitakan kabar baik bagi mereka. Bahwa kami siapkan kami Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang siap mengabarkan kabar baik bagi mereka. Siapkan kami Tuhan untuk kami bersuara Tuhan kepada mereka untuk menceritakan kabar baik bagi mereka. Siapkan kami untuk bercerita tentang kasih-Mu Tuhan kepada mereka. Engkau yang memberi kepada kami kesempatan dan waktu Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan waktu yang tepat Tuhan untuk berkata-kata Tuhan. Engkau yang menyiapkan kami sebagai gereja yang bangkit Tuhan. Gereja yang bangkit dan berdiri Tuhan. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja segala Raja yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kepada firman-Mu bahwa kami Tuhan terus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, untuk memelihara dan menjaga hati kami dari persahabatan dengan dunia ini, supaya kami sungguh Tuhan, sungguh mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami. Engkaulah yang sungguh kami andalkan Tuhan. Engkaulah yang sungguh kami harapkan Tuhan dari segala apa yang terjadi di atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah perjanjian yang selalu berkata ya dan amin Tuhan dalam segala perjanjian-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang tetap setia Tuhan, menggenapi apa yang menjadi janji-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam diri kami, dalam ibadah kami online ini. Terima kasih dimanapun kami berada saat ini. Roh-Mu Tuhan bekerja atas kami. Roh-Mu Tuhan mengurapi kami dan kami sudah menerima firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami untuk kami memakai kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu. Biarlah kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, Engkau adalah umat yang diberkati. Oleh karena itu Engkau angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Engkau bangkit berdiri di tempat-Mu berada. Engkau angkat tangan-Mu kepada Tuhan dan serahkan diri-Mu kepada Tuhan untuk Engkau Tuhan pakai hidup-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang hidup kami Tuhan adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau berfirman bagi kami untuk hari ini. Karena Engkau ingin menggenapi kehidupan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam hari-hari kami di masa yang akan datang ini. Karena ada anugerah-Mu yang besar Engkau sediakan di masa yang akan datang ini Tuhan. Anugerah-Mu yang berlimpah-limpah yang Engkau berikan di dalam anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk apa yang sudah Engkau anugerahkan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami untuk hidup taat kepada Yesus. Untuk hidup melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Pakai kami. Dan biarlah berkat-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, penghiburan pertolongan Roh Kudus itu yang selalu menyertai kami. Di dalam seluruh kehidupan kami, keluar masuk kami. Sampai kami akan mengalami kemuliaan-Mu. Sampai Engkau Yesus Kristus, Yesus Tuhan kami datang kembali. Dalam nama satu nama yang ajaib kami serahkan diri kami kepada Engkau. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.